Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah bahwa sampai detik ini kita masih diberikan semangat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, namun kita masih bisa beraktivitas dan bisa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Maruf lewat WA Group, lewat Google Classroom, dan kali ini nanti mohon dipelajari mengenai matematika, karena matematika ketemu saja itu sulit, apalagi tanpa diberi keterangan kemudian langsung kerjakan. Pak Maruf ora tegel, nah, enggak mentala. Oleh karena itu kita bahas mengenai pecahan, bilangan pecahan. Yang di buku silakan diambil bukunya, itu ada pecahan. Kemudian pecahan tersebut, bilangan pecahan, sebelum kita ke sana perlu kita ketahui bahwa di kelas 4 dulu atau di kelas 3 atau sebelumnya kita sedikit mengingat, di sana ada namanya bilangan pecahan. Sekarang bilangan itu apa? Ini Pak Maruf sudah ngepek. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan ukuran, atau lebih mudahnya bilangan adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Dah, nanti diputar ulang kalau kecepatan ya. Macam-macam bilangan itu ada banyak. Ini Pak Maruf tadi browsing sampai berapa? 14 ini kita pelajari tidak semua, karena ini dari internet, browsing mencari itu keluarnya secara utuh. Jadi ada real, ada irasional dan lain-lain, itu nanti ya. Untuk membantu kita memahami dalam bilangan, kali ini kita ke bilangan bulat dulu. Satu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini contoh saja langsung, nanti mudah-mudahan bisa langsung paham. Yang dinamakan bilangan bulat itu ini, kalian ingat ini namanya garis bilangan. Nah, mulai 0, yang kanan 0 positif, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini negatif. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi yang namanya bilangan bulat itu adalah bilangan yang selain pecahan atau desimal terdiri dari angka positif 0 dan negatif. Ini bilangan bulat. Kemudian kita ke kedua, bilangan genap sekalian, dan ganjil. Bilangan genap itu ketika dibagi 2 tidak ada sisa. Misal 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ketika ganjil adalah bilangan yang dibagi 2 ada lebihnya. Contoh 3 dibagi 2 sama dengan 2 lebih 1.
ya. 5. Oh maaf, 1 ini. 1 lebih 1. 5 dibagi 2, 2 lebih 1. Nah, paham ya? Ketika punya bakwan 5 dibagi itu sama dengan didum dengan teman kalian yang 2. Nah, itu 2 masih 1. Maaf, 2 masih 1. Itu namanya ganjil. Kemudian kita ke bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan cacah. Bilangan cacah. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bilangan cacah. Kalau bilangan asli, nah sekarang bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lihat perbedaan. Yuk sekarang kita ulang. Bulat itu dari mulai ada negatifnya, mungkin ini negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini dan seterusnya. Ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif. Ini bilangan bulat. Kemudian bilangan genap dan ganjil, ketika dibagi 2 itu tidak ada sisa, maka genap. Ketika dibagi 2 kok ada sisa, berarti ganjil. Bilangan cacah 0,1, 2 ini 0, 1, 2, 3 dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0. Kemudian bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, bahkan sampai jutaan dan miliaran. Itu sekarang kita ke bilangan pecahan. Apa itu? Bilangan pecahan. Hapus dulu. Sekarang bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu coro gampangi, mikirnya Pak Ma'ruf dulu masih kecil itu dan sampai saat ini masih bisa digunakan. Yang ono pernya, 1 per 2, 2 per 3. Ono pernya, ini namanya per. Per itu artinya bagi. Berarti 1 bagi 2 artinya 1 per 2 artinya 1 dibagi 2, ya. Tuh 2 per 3 artinya 2 dibagi 3. Itu 2 per 3. Kemudian ini ada yang ada namanya. Nih contoh 1 per 2. Yang atas ini namanya pembilang. Ingat ya, pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Nah, pembilang dia ada. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, itu. Nah, kemudian di gambar di LKS atau di modul kalian tertera dengan bunder-bunder, ya, bunder tuh, ada bunder. Nah ini seperti di kelas berapa ini? Kelas kecil dulu ya. Ini umpamanya ini di akhir berarti berapa? Ini 1, ini di atas. Apa tadi? Pembilang.
Kemudian 1, 2, 3, 4 ini menjadi penyebut. Nah, yang di bawah per artinya 1 dibagi 4. Ini bakwan 1 dibagi 4. Ya, itu umpamanya bakwan ya pizza terserah. Itu. Kemudian, nah ini kemarin Pak Ma'ruf sudah singkat memberi tugas yang difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Pak Ma'ruf sangat-sangat minta maaf, tapi sangat terima kasih juga. Terima kasih sudah melaksanakan tugas dan mengirimkan ke Google Classroom. Pak Ma'ruf mohon maaf karena belum dijelaskan, sudah diberikan tugas. Nah, tugas itu sebenarnya harus diterangkan Pak Ma'ruf dulu. Karena apa? Karena matematika, wong kita ketemu saja terkadang masih tidak paham, apalagi tidak ketemu. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili ketemu kita. Ya, ada tambah-tambahan, tapi penjumlahan, ya. Penjumlahan pecahan. Yang perlu diingat dalam penjumlahan pecahan ini ada 1/5 ditambah 3/5 sama dengan berapa? Ayo, kemarin kalau soal seperti ini pengerjaannya bagaimana? Ada yang seperti ini deh ya, tapi ini salah. Ini 1 tambah 3 4 Pak. Pemahamannya 5 tambah 5 10 Pak. Maaf, ini salah. Sekali lagi, ketika ada yang mengerjakan seperti itu salah. Yang dijumlah adalah yang perlu diperhatikan. Kita perhatikan yang bawah dulu. Ini harus sama. Kalau sudah sama seperti ini, maka kita kerjakan seperti ini. 1 tambah 3 4. Nah, ini yang dimaksud Pak Ma'ruf. 5 tambah 5 tidak seperti itu. Tapi ini tetap 5. Yang dikerjakan yang atas. Yang dijumlah maksudnya, yang dikerjakan semua. Ini itu mengenai penjumlahan. Sekarang pengurangan. 3/5 dikurang 1/5 sama. Yang dikerjakan adalah yang dikurangi, pengurangan. Ini pengurangan nih. Itu penjumlahan dan pengurangan. Tuh. Sama 3 dikurangi 1 2. Namun yang bawah tetap berapa? 5 ya 5. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Mengenai yang penyebutnya tidak sama Pak, nanti di video berikutnya ya. Itu yang bisa Pak Ma'ruf berikan untuk pecahan kali ini. Mohon dilihat saja, dipahami. Kalau belum paham diputar lagi. Trik dalam seperti ini kalian download dulu. Ketika sudah di-download baru ditonton. Nah, menurut Pak Ma'ruf, hemat Pak Ma'ruf bahwa mendownload dan menonton lebih cepat download dulu, kemudian nanti ketika sudah ada di HP
offline, jadi mengirit kuota ditonton berapa kali pun nantinya akan tidak memakan kuota. Itu sekian video Pak Maruf untuk pecahan penjumlahan dengan penyebut yang sama. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bisa memahamkan dan mewakili ke pertemuan kita ya. Begitu, salam untuk kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, keluarga kita semua, dan tetap sehat, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.